Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibi. Saya dari kelas SPSIC 2019. Saya akan mempresentasikan mengenai politik, ekonomi, dan Al-Quran, dan zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi sebagai bentuk pemenuhan tugas dalam ujian akhir semester pada mata kuliah tafsir ayat dan hadis ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Mufti Fiandi. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai politik ekonomi dalam Al-Quran. Baiklah, politik ekonomi dalam Al-Quran. Di sini saya akan mengangkat dalil dengan pada surah Yusuf ayat 47 sampai 49. Sebelumnya saya akan membacakan dulu surah Yusuf ayat 47 sampai 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hassattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Summa ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Shadaqallahul azim. Pada surah Yusuf ini eh, menceritai mengenai kisah Nabi Yusuf. Pada saat itu Nabi Yusuf meramalkan bahwasannya akan terjadi pancaklik pada tafsir Ibnu Katsir. Di sini pada ayat 47 dijelaskan bahwasannya pada saat itu negara yang dihuni oleh Nabi Yusuf akan mendapatkan selama 7 tahun berturut-turut panen yang memuaskan. Dan pada ayat 48 menjelaskan mengenai 7 tahun berturut-turut pula pancaklik akan terjadi. Dan pada ayat 49 akan terjadi dijelaskan bahwasanya setelah 7 tahun berturut-turut pancaklik barulah hujan akan turun untuk memenuhi kembali kebutuhan rakyat itu sehari-hari. Di sini ada sesuatu yang berperan mengenai politik dan ekonomi. Antara politik dan ekonomi dalam Al-Quran itu tidak dapat dipisahkan, apalagi di dalam Islam. Ketika politik hancur, maka nol kemungkinan ekonomi akan membaik. Begitu pula sebaliknya, apabila ekonomi yang hancur, maka sedikit kemungkinan politik akan baik. Jadi antara politik dan ekonomi adalah sesuatu yang selalu bergandengan, ya, adalah sesuatu yang selalu berkaitan. Dikarenakan apa? Politik memiliki andil dalam pertumbuhan ekonomi, dan ekonomi didasari pada kebijakan yang disepakati oleh mereka-mereka yang berpolitik. Maka dari itu, dalam Al-Quran sudah dijelaskan menggambarkan contoh seperti pada kisah Nabi Yusuf. Pada saat itu Nabi Yusuf dihadapi pancaklik selama 7 tahun berturut-turut, yang mana di sini pemerintah yang dipegang oleh Nabi Yusuf memegang kendali ekonomi di negara tersebut dengan cara menyimpan semua barang-barang atau segala sesuatu daripada hasil panen disimpan pada kas negara atau disimpan pada negara. Agar apa? Agar nantinya negara dapat membagikan selama 7 tahun berturut itu kepada masyarakat dengan adil. Karena apa? Dalam Islam juga dilarang untuk ikhtikar, yaitu menimbun. Baik itu menimbun harta, menimbun barang-barang yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, atau barang-barang yang bertujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Selanjutnya yaitu
tema yang saya ambil mengenai zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi, yaitu didasari pada surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqat khudz min amwalihim shadaqatun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Ayat ini dijelaskan pada tafsir Ibnu Katsir tentang diwajibkan bahwasanya zakat itu dituju untuk membersihkan dan mensucikan sebagian, apa itu, bukan sebagian, tapi mensucikan umat manusia, dan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Pada ayat ini dalam artinya itu saya ambil sedikit, yaitu ambillah sedekah dari sebagian harta mereka. Dengan sedekah itu kamu dapat membersihkan dan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil 1/3 harta mereka, kemudian mensedekahkan kepada sebagian mereka lagi dan berdoa untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa dan rahmat bagi mereka. Zakat memiliki fungsi yang sangat besar pada pertumbuhan sosial ekonomi. Kenapa harus zakat? Dikarenakan pada pada filantropi Islam, yaitu ziswak, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, zakat memiliki peran yang amat penting dikarenakan apa? Zakat adalah suatu kewajiban yang Allah perintahkan kepada umat manusia. Dan juga Al-Quran memiliki bahasa yang sangat indah, yaitu zakat selalu bergandengan dengan sholat. Seperti aqimus sholata wa atuz zakah pada surah Al-Bayyinah dan pada surah-surah yang lainnya. Ketika kita mendengar zakat, maka kata-kata zakat akan selalu bergandengan dengan sholat. Maka itulah indahnya Al-Quran. Kembali lagi kepada pembahasan, zakat memiliki fungsi yang amat besar pada pertumbuhan sosial ekonomi, dan juga mereka-mereka yang penerima zakat juga telah dijelaskan pada Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, yaitu ada 8 golongan yang dapat menerima zakat. Mereka adalah yang fakir, miskin, gorimin. Gorimin itu adalah orang yang terlilit hutang, mu'alaf, fisabilillah, ada juga amil, dan juga budak. Nah, dari 8 golongan ini mereka adalah golongan yang diutamakan untuk menerima zakat. Dan juga pertumbuhan zakat di negara kita sendiri, negara Indonesia, memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan dengan pertumbuhan yang dapat ditargetkan mencapai 200 triliun pada setiap tahunnya, dikarenakan Indonesia dengan populasi 270 juta jiwa dengan populasi 87% adalah masyarakat yang beragamakan Islam atau Muslim, ini menjadi potensi yang amat sangat besar pada sisi zakat itu sendiri, pada sisi filantropi zakat. Dikarenakan apa? Mengulas balik pada zaman Abu Bakar, ketika itu banyak sekali kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat, sehingga terjadilah perang antara kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat dan dengan Sayyidina Abu Bakar. Dikarenakan apa? Mereka berpendapat bahwasannya zakat itu mereka keluarkan hanyalah untuk Rasul. Ketika Rasul sudah tiada, maka gugurlah kewajiban zakat. Padahal Allah sudah berfirman bahwasanya aqimus sholat, tegakkanlah sholat, wa'at zakat, dan keluarkanlah zakat. Zakat dikeluarkan untuk mensucikan harta kita, dikarenakan apa? Sebagian dari harta yang kita miliki adalah milik orang lain. Contoh seperti harta penghasilan, atau itu ada zakat mal, yaitu
2,5% dari penghasilan yang kita dapat adalah milik orang lain, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya apabila pada harta yang kita miliki sudah mencapai pada nisabnya, yaitu setara dengan 85 gram emas dan sudah mencapai haul, yaitu sudah mencapai selama 1 tahun kepemilikan, dan kita termasuk orang merdeka, maka wajiblah bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Adapun kesinambungan dari kedua tema yang saya ambil yaitu zakat memiliki potensi yang amat besar dalam pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan politik. Di Indonesia sendiri, dengan potensi zakat yang sangat amat besar, eee, justru memiliki potensi yang sangat amat besar pula untuk membangun ekonomi, mensejahterakan rakyat, sehingga rakyat dapat percaya dengan pemerintahan yang sedang berlangsung sekarang ini. Contoh, apabila zakat itu dapat dibagikan atau didistribusikan dengan cara yang signifikan, mungkin kita akan dapat mengulang kembali pada saat zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Ketika saat itu, pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, jumlah mustahik itu nol, sehingga masyarakat pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, mereka adalah orang-orang muzaki. Maka dari sini, apabila potensi zakat dikembangkan, maka mungkin saja Indonesia akan menjadi negara satu-satunya dengan populasi nol mustahik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon Habibi, bila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Uhwa da'wa ilmiah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.